Selamat malam, Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Harapan saya sebelum saya berbicara lebih jauh, saya mengharapkan dan mendoakan agar Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu, khususnya pencinta grup politik Belu News dalam keadaan yang sehat selalu. Saya akan berbicara pertama. Ada teman-teman yang bertanya, tapi ini hanya pembuka saja. Tapi nanti saya akan berbicara terkait dengan keberhasilan pemimpin sebelum pemimpin perubahan ini. Teman-teman, ayo, Om Vicky tadi, orang ada Om Vicky orang terkait dengan Om Vicky Punama, Om Vicky, ada Ensu dan ada Dance. Akunnya nama Kungkung. Saya bilang, kalau kita tanggapi itu akun tidak jelas, itu buat apa? Mungkin saya hanya menyampaikan semoga amal ibadah dan perbuatannya dan perbuatan bosnya dan keluarga bosnya dan seluruh yang terlibat dalam akun tersebut senantiasa diampuni perbuatan dan dosanya. Dan semoga akhir tahun ini mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa saya cuma itu, simpel, padat, jelas, dan semoga diterima oleh Tuhan. Saya coba membaca sebuah tulisan dari sebuah akun tentang, saya tidak bisa sebut prestasi. Karena begini, kenapa saya harus menyampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu? Kenapa ya? Kenapa saya melihat bahwa akhir-akhir ini, entah itu tim sukses kah? Atau sudah sukses dia punya perut dan segala macam hari ini, kok selalu melihatnya itu ke belakang? Seakan-akan tidak percaya diri bicara ini. Kenapa harus sebut-sebut pemimpin sebelumnya? Kalau kalian mau dengan konsep kalian dengan perubahan, kalian jalankan itu. Kenapa selalu kalian singgung ke belakang? Apakah ada kepanikan tersendiri? Ini maaf, saya harus sampaikan pada live ini. Sebenarnya saya tidak mau karena saya menyambut kelahiran. Minta maaf bagi Bapak Ibu yang beragama selain Kristen, Protestan maupun Katolik. Saya mohon maaf. Kebetulan saya orang Katolik. Karena mau menyambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, saya sebenarnya tidak mau live. Supaya artinya saya betul-betul menghormati, kita siapkan diri, batin, supaya kita tidak lagi menambah dosa. Tapi karena saya lihat semakin hari kita diam untuk kita mau menghormati Natal dan Tahun Baru. Semakin liar pemberitaan ini. Kenapa saya sampaikan kepada masyarakat? Kenapa saya menyampaikan bahwa tidak percaya dirinya di mana? Selalu melihatnya ke belakang. Orang lain jalan ke depan, kita ke belakang terus. Kalau kita lihat ke belakang, belum seberapanya hari ini saya menyampaikan. Prestasi yang dibuat oleh pemimpin sebelumnya itu belum seberapanya dengan pemimpin perubahan hari ini. Kita bisa uji petik. Panggil orang-orang hebat datang. Apa? Contoh sederhana. Saya ambil 2 contoh saja. Ada tiga saja. Silakan kalau seandainya memang itu salah. Pemimpin ini karena kalian omong melihat ke belakang. Sebenarnya saya tidak melihat ke belakang. Dan pasti orang yang hari ini saya sebutkan pemimpin sebelum, pasti mereka tidak mau. Baik itu Pak Willy maupun Pak Osi. Ya. Tapi saya harus sampaikan. Karena mereka melihatnya ke belakang. Oke, mari kita bicara tentang apa. Pak Willy dan Pak Osi ketika menjabat menjadi bupati dan wakil bupati sebelum pemerintahan perubahan ini, ada 3 hal yang sudah mereka buat. Ini inovatif. Pemimpin itu sebenarnya bukan pemimpin itu yang dibutuhkan, bukan dia kepintaran yang mungkin kepintaran yang overdosis, tidak. Yang dibutuhkan itu adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang menghargai masyarakatnya, dan pemimpin yang mampu membuat sebuah
terobosan yang dinamakan inovatif. Dan itu terbukti. Saya harus sampaikan kepada masyarakat, karena ini melihatnya ke belakang, mari kita bicara di belakang. Kita tanya, itu Fulan Fan itu bisa terkenal itu di eranya siapa? Di kepemimpinan siapa? Patung Bunda Maria itu sampai hari ini orang datang walaupun belum selesai secara tuntas. Tapi sampai hari ini orang datang, orang selalu singgah di foto-foto selfie mungkin setiap hari. Mungkin bagian yang tiap hari teror tiap hari ini juga mungkin ada keluarganya atau dia sendiri ada foto di patung Bunda Maria tersebut. Itu di zamannya siapa? Idenya siapa? Terus mal perizinan yang tiap hari kamu duduk, kamu bercerita, gosip naik turun mungkin di situ. Kamu buat kegiatan, itu idenya siapa? Dan itu di masa kepemimpinan siapa? Saya mau sampaikan kepada publik ini, bahwa saya menyampaikan ini saja mungkin Pak Willy dengan Pak Os itu tidak mau. Tapi karena sudah kebangatan, tidak mau urus mereka punya konsep pembangunan yang hari ini mereka jalankan, selalu melihat ke belakang, mari kita bicara yang di belakang itu. Saya harus menyampaikan lagi. Ini hal yang sudah terjadi, yang dibuat oleh pemerintahan sahabat kali lalu, yaitu Bapak Willy dan Bapak Osiluan. Kalau pemimpin itu dia tidak baik, pasti sudah ada sanksi sosial dari masyarakat. Orang menteri saja yang datang ini masih puji orang sudah tidak menjabat. Itu hal luar biasa. Belum tentu di antara kita kalau tidak menjabat orang datang masih puji. Tidak mungkin itu terjadi. Saya ambil contoh 3 saja. Nanti kalau saya sebut lagi Unhan nanti ada yang tersakiti. Oleh karena daripada kita tersakiti berlarut-larut, maka saya sampaikan 3 hal ini. Pikir. Saya baru dapat di zaman pemerintahan hari ini. Kok tim sukses selalu melihat ke belakang? Kenapa dia tidak lihat ke depan? Konsep mereka untuk ke depan atau hari ini yang mereka butuh apa? Kenapa tidak dijalankan? Selalu melihat ke belakang. Bro, belum seberapa kalau kita lihat ke belakang. Banyak sesuatu yang dibuat oleh pemimpin pemerintahan sahabat kali lalu. Banyak. Ini bukan habis dicerita. Ini bukti nyata. Dan hari ini dinikmati. Kalau ada yang bantah, mari kita diskusi. Pemerintahan ini berkelanjutan. Siapapun yang memimpin, dia pernah. Kalau ada dari pemerintahan sebelumnya, ada hal yang baik, itu sudah diteruskan oleh pemerintahan hari ini. Kenapa ini tidak diteruskan? Contoh, saya harus sampaikan contoh hari ini. Welikis. Pembangunan Welikis. Yang dia punya daya tampung lebih daripada roti klot itu. Itu mungkin 7 ke 8 kali. Yang nanti kalau sudah jadi, itu bisa masyarakat yang ada di kota Atambuas ini, kecamatan, bahkan sampai di Tastim, mungkin dari sebagian Raimanuk, Tasper, segala macam, mungkin turun sampai di Kakuluk Mesa, kecamatan Atambuas Selatan, itu tidak akan kekeringan air, bisa menggunakan sampai 50 tahun. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Padahal ini menggunakan uang daripada pemerintahan pusat.
Saya mau pertanyakan kepada pemerintah hari ini, kenapa tidak dilanjutkan? Alasan mendasar apa? Sedangkan pembebasan apa semua sudah disetujui. Bahkan program ini bisa dijalankan. Kenapa? Saya menduga bahwa pemerintahan hari ini tidak mau melanjutkan apa yang dibuat oleh pemerintahan kali lalu. Ini dugaan saya sebagai masyarakat. Sehingga ketika ada tim sukses yang menggunakan akun palsu ataupun dia melihat ke belakang, mari kita bicara di belakang bahwa yang di belakang itu dia punya prestasi masih lebih baik. Maka keluarlah lagu yang seperti 17 Agustus baru-baru ini. Farel Prayogo bilang apa? Ojo dibanding-banding ke kue mesti kalah to lele. Dorang saya stop sudah. Kalau dong sakit hati nanti dong pompa. Kalau saya pikir ini kau pompa saya percuma. Karena yang pertama kau pompa saya miskin, ya miskin iya. Yang kamu pompa apa lagi? Sudah miskin otomatis pasti melarat. Tinggal di kos-kosan. Rumah tidak ada, tanah tidak ada. Pasti kau serang itu. Nanti kau gosip lagi, oh nasi bungkus. Silakan kau beropini. Tukang minta-minta, silakan kau sampaikan minta. Nanti sedikit lagi saya minta kopi istri. Sekarang saya mau sampaikan kepada masyarakat, publik Belo News ini. Saya seorang bupati misalnya. Saya kalau sudah tidak bupati lagi, orang dari menteri pertahanan ini, Bapak Prabowo Subianto, dia datang saja masih puji saya, itu saya luar biasa berarti. Kenapa kita tidak mengakui itu? Bukan cuma satu menteri, Menpan RB datang pun orang puji, berarti saya luar biasa. Kami sana tidak mau lihat ke belakang. Kamu lihat ke belakang, mari kita lihat ke belakang. Tambah lagi, tulis lagi, saya di situ bilang. Tadi saya lihat sapu muka ini. Ensu, saya, Danji. Apakah kamu terlalu gelisah dengan kami bertiga kah? Atau kami bertiga ada pengen kepun nok-nok kah? Atau kepun kos lampu? Atau kepun istri atau kepun anak nona pun bebek? Sehingga kami harus ditulis. Difitnah naik turun. Tidak terarah. Dan tidak mampu dipertanggungjawabkan. Membawa nama orang lain itu. Kita ini sebagai hidup. Di atas adat dan budaya. Bermasyarakat. Kita saling menghargai itu lebih baik. Perbedaan politik itu hal biasa. Dan saya juga senang seperti Nay Markus Tata. Walaupun kita berdebat di dalam Facebook. Tapi ketika dia masih bertemu dengan Alin. Walaupun kadang-kadang kita baku serang habis-habisan. Kau sudah pakai akun tidak jelas. Kau serang privasi. Maka saya sampaikan malam ini. Apakah saya ini pegang kau punya nok-nok, kos lampu? Ataukah kami bertiga ini ada pegang kepung istri kah? Atau kepung anak nona pun bebek itu? Bebek Solo? Atau bebek dari mana? Minum air dulu biar darah tinggi itu. Kita mau bicara tentang pembangunan hari ini. Kalau misalnya teman-teman hari ini bilang pengobatan, oke kita sepakat pengobatan gratis. Kita ikuti, kita kontrol. Kan kita juga berterima kasih realistis bahwa ada masyarakat yang terbantukan.
tidak, kamu, kalau kamu mau bicara kamu sebagai tim sukses, tolong berikan masukan yang positif kepada bupati dan wakil bupati yang kalian dukung. Berikanlah masukan yang positif kepada mereka. Jangan bawa kamu punya beban, kamu punya masalah, kamu pergi buat cerita. Sudah tidak bisa karena kamu mungkin senang, mau supaya bapak senang. Kamu cerita, karang cerita. Maka kamu lihat kembali ke belakang, maka sampai saya sampaikan, belum seberapa. Kalau kita mau bongkar kampung hari ini, kita kenapa? Tanah saja orang hari ribut. Galeri tenun itu orang ribut. Tidak carikan solusi biar bagaimana? Ada masalah kamu bilang, oh itu pemilik. Aduh, Tuhan Yesus. Saya baca dulu ini komentar-komentar biar dia agak seru. Pak Vicky, bagaimana renovasi gedung PKB yang melarang wartawan liput? Ya, ajudan pribadi. Ya, mungkin kakononan. Biarlah masyarakat bisa tahu. Nanti kalau kita bicara, nanti bilang, oh kita tendensi, sentimen. Kualitas konstruksi gedung PKK, saya menyampaikan bahwa pernah sudah ditangani oleh APH. Biar kita serahkan saja. Kita serahkan saja. Sebenarnya kita inginkan itu Belu menjadi lebih baik. Karena Belu ini, suka atau tidak suka, Belu ini yang pertama kota perbatasan langsung dengan negara tetangga, Republik Demokrat Timor Leste. Yang kedua, Belu itu adalah kata sahabat. Kalau sudah sahabat, Belu ini teman. Artinya Belu ini adalah kota sahabat dan kota teman. Kalau sahabat alergi dengar bahwa ini kota teman, kota persaudaraan. Mari kita bangun Belu ini menjadi lebih baik. Hilangkan semua perbedaan. Bahwa politik itu sudah selesai. Yang hari ini kita jalankan adalah kebijakan politik. Biarlah kami yang ada di sini ini, kami mengontrol dengan cara kami. Kami memberikan kritikan. Kalau kritikan kami dianggap alergi dan segala macam, terus kami harus digiring dengan ini pola pikir kalian. Sehingga mengarang bebas cerita, menggunakan akun palsu yang privasi kami. Maka, kami sebagai manusia biasa pun pasti kami akan menyampaikan lebih frontal lagi. Saya hanya menyampaikan kepada publik ini bukan zaman batu kayu. Bukan zamannya Orde Baru. Ini zamannya sudah zaman yang semua sudah serba canggih. Dan apapun yang kau perbuat akan selalu dipantau. Kita tidak mau lagi lihat ke belakang, kalian ngungkit ke belakang. Maka kalian mau, mari kita hari ini, saya sampaikan hari ini dan seterusnya saya akan bicara yang ke belakang-belakang saja. Karena kalian tidak mau maju ke depan, mau lihat ke belakang. Mari kita bicara yang di belakang. Ini lebih bagus. Sekali lagi saya sampaikan. Tiga inovatif yang dibuat oleh Pak Willy dan Pak Osi itu. Karena kamu lihat ke belakang, saya sebut tiga saja.
Bahkan ada yang saya sebut yang lebih, nanti kalian protes. Cukup 3 saja. Nanti kalian bantah, baru kami tambah 1, 4. Dan seterusnya. 3, yang pertama Fulan Fehan, yang kedua patung Bunda Maria, Terukurita, yang ketiga mal perizinan, yang mungkin tiap hari anak, kapung keluarga, kayak yang kamu yang ngomong-ngomong ini mungkin ada selfie depan. Mungkin ini saja yang bisa saya rasa cukup sudah. Nanti kalau bicara terus nanti berpikir bahwa ada apa. Oleh karena itu saya batasi. Mulai hari ini saya Fikina akan membicara yang ke belakang. Artinya di zaman pemimpinnya Pak Willy dan Pak Ose. Nanti didorong pun lagi kalau mau lihat ke belakang, nanti saya bicara lagi ke belakang lagi. Nanti saya berakhir di zamannya Pak Lopez dan seterusnya. Nanti kalau mau ke belakang. Saya menyampaikan bahwa tim sukses hari ini berpikir untuk ke belakang. Kita bicara yang di belakang. Oleh karena itu, saya akhiri live saya. Senantiasa Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu. Tetap kita jaga Kamtipmas dalam menyongsong Natal dan Tahun Baru Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kita jadikan Belu tempat yang layak untuk disinggahi, tempat yang aman dari segala macam permasalahan, supaya orang-orang yang datang berkunjung dia merasa nyaman berada di kota Atombo ini, berada di Kabupaten Belu ini, agar dia mau tinggalkan Kabupaten Belu ini ada kisah tersendiri dan dia pasti datang kembali. Oleh karena itu, saya akhiri, selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.